Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Jadi hari ini saya lagi berada di lingkungan, yaitu lingkungan perumahan saya sendiri yang berlokasi di Bintaro, di daerah sektor 5, kurang lebih kayak ginilah suasana perumahan saya gitu. Sebenarnya yang spesial adalah hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk house tour. Nah, house tour ini sebenarnya udah pernah saya lakukan. Namun kali ini saya mau mengunjungi lagi salah satu proyek kami yang waktu itu kita kolaborasikan dengan Archifab, yaitu rumah prefab versi 2 di Perkici. Nah, ini dia rumahnya. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah ya nonton di salah satu video saya tahun lalu. Rumah ini belum sama sekali terisi. Nah, sekarang udah terisi, dihuni 1 tahun lebih oleh penghuninya. Dan alhamdulillah kita boleh untuk home tour gitu. Nah, kita mau ngajak dan lihat yuk kira-kira seperti apa sih yang ada di dalam ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi. Oke, yuk mari. Nah, seperti kalian lihat nih ya, di entrance depannya kayaknya udah jadi satu display tanaman di pemiliknya yang mungkin untuk mengisi waktu luang mereka selama pandemi ini. Lucu juga sih, akhirnya jadi sesuatu yang adaptif gitu ya. Nah, ini materialnya seperti kalian tahu semuanya dari material yang dikonstruksikan dengan konstruksi prefab. Jadi menggunakan panel-panel, dalamnya udah ada insulasi dan dengan material yang pas untuk digunakan di outdoor. Nah, gini dalamnya secara layout sih masih sama ya. Di rumah ini pantry-nya masih ada di depan. Lalu di sampingnya di-adjust sedikit dengan built-in table untuk meja makan. Kemudian di sini dijadikan living room yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga menjadi satu bagian dari selera pemiliknya gitu. Nah, yang berbeda nih ternyata di lantai ini ditambah lantai sejenis vinyl atau rubber floor. Nah, kalau diketok kayak gini. Tapi looks-nya mirip-mirip looks beton di awal gitu. Nah, mungkin waktu itu sempet sih kita diskusi sama ownernya kalau dia pengen ini lebih ramah terhadap anak-anak gitu ya. Awalnya beton kan agak keras, terus mungkin permukaannya nggak terlalu rata, sedangkan kalau dikasih material fabrikasi yang mirip-mirip semen mungkin looks-nya dapet, terus dia masih bisa nyaman gitu ya. Overall sih responnya menarik ya gitu. Nah, seperti kalian tahu di Archifab itu kan menggunakan modul ruang karena kita menerjemahkan modul material yang kemudian disusun atau dirakit menjadi ruangan. Nah, untuk menjaga cost efisien dan menyesuaikan setiap modul itu supaya secara perhitungan construction bisa lebih efektif, kita memang membatasi ukuran ruang. Nah, ukuran ruangnya akhirnya kalau untuk ruang-ruang yang besar seperti di area living, dining, dan pantry ini, kita mau nggak mau harus ada tiang. Nah, tiangnya ini memang menyesuaikan dengan maksimum modul ruang yang ada. Tapi menurut saya sih nggak ada masalah ya selama layout program dari furniture-nya itu juga nggak terlalu mengganggu. Nah, teman-teman di sini sebagai project awal-awalnya Archifab ya kita juga beruntung ya karena kita bisa berkolaborasi dengan ownernya yang melihat bahwa ini adalah sebagai alternatif hunian yang masih bisa layak untuk kebutuhan gaya hidup yang lebih modern. Karena prinsip-prinsip desain yang biasanya kami terapkan itu kita juga jaga di programming desain yang ada di Atelier Riri. Contohnya bagaimana kita juga tetap mengoptimalkan cahaya alami
Tapi dari sini pun juga udaranya bisa tetap mengalir, cahayanya optimal di ruang bawah ini dengan penggunaan kaca-kaca yang besar di satu sisi. Menurut saya untuk rumah kecil seperti ini kita bisa menjaga supaya rumah ini tetap punya hubungan dengan ruang luar, mengoptimalkan cahaya dan udara alami. Serta yang pasti di masa-masa pandemik seperti ini, rumah ini lebih adaptif terhadap kesehatan penggunanya gitu. Oh iya, by the way, saya belum cerita bahwa rumah ini berada di lahan sekitar 90 meter persegi dan bangunannya kalau dihitung meter persegi mungkin lebih dari 100, tapi mungkin kurang dari 150-an ya. Lebih tepatnya nanti mungkin bisa lihat di bawah. Karena kita prinsipnya menggunakan modul ruang gitu. Jadi in total kalau secara desain dia menggunakan 16 modul ruang, dan setiap modul ruang itu kita ciptakan atau kita konfigurasikan untuk menyusun wadah aktivitas-aktivitas setiap kegiatan di dalam rumah. Nah, modul ruang itu sebetulnya bisa jadi sesuatu yang bisa ngeblend dengan modul material yang tadi saya bilang, terutama ketika kita membuat satu built-in furniture dengan modul material fabrikasi, built-in furniture yang juga menggunakan material fabrikasi yang biasanya multiplex atau lapisan-lapisan finishing lainnya, itu semuanya tuh bisa sangat efisien karena waste-nya jadi sangat sedikit karena modul-modulnya tuh akhirnya bisa diulang ke detail-detail built-in furniture. Nah, ini di bawah ini memang udah kita rencanakan sebagai built-in furniture supaya efisien terhadap tempat-tempat yang ada, dari organisasi dapur, masak, nyuci, terus penempatan untuk kulkas, sampai ke storage supaya semuanya tuh bisa rapih dan rumah kecil tetap bisa kerasa luas. Oke, di lantai ini cuma ada satu kamar, yaitu kamar orang tua yang diletakkan di belakang, tentunya dengan modul yang sama. Jadi si kamar ini pun juga mendapatkan cahaya alami sesuai dengan grid ruang yang ada di living room di depannya. Di sini ada satu kamar mandi. Nah, kamar mandi kecil ini juga sebetulnya kita sesuaikan dengan modul dan standarnya RC-Fab. Materialnya untuk kamar mandi ya kita tetap menggunakan material keramik tile yang masih sesuai dengan fungsi dari area basah dan area kering. Nah, kita naik, ini juga sebenarnya kita anggap sebagai modul tangga ya. Jadi di RC-Fab kita tetap menjaga modul ruang nggak cuman panjang dan lebar tapi tinggi, supaya juga waste-nya juga nggak kebuang di atas. Nah, ini ruang atasnya nih. Skylight-nya ternyata cukup efektif ya, masukin cahaya ke dalam area tangga ini sehingga sudut ini tuh nggak gelap. Nah, di lantai 2 kita langsung berada di salah satu koridor yang mengarahkan ke kamar-kamar utama. Yang ke depan ini adalah kamar utamanya. Nah, kamar utamanya ini terdiri dari 3 modul. Wah, kamarnya masih sesuai dengan apa yang kita pikirkan secara desain dan layout. Dan interiornya pun menurut saya calm ya, karena suasana di kamar dan ya interior desainnya cukup bisa memberikan nuansa yang berbeda sehingga image orang terhadap RC-Fab itu nggak terlalu kelihatan kaku atau terlalu fabrikasi. Nah, ini menuju ke balkon kecil yang emang kita waktu itu idenya pengen membuat diferensiasi dari setiap karya itu tergantung dengan konteks lokasinya. Nah, karena rumah ini view ke depannya adalah taman, jadi kita kasih balkon kecil nih untuk dia bisa menikmati taman di depan gitu. Oke, di lantai 2 kayaknya beberapa bukaan atau semua bukaan maksud saya udah dikasih kaca film gitu ya. Mungkin supaya untuk mengurangi intensitas cahaya dari jendela-jendela yang justru udah saya berikan. Nah, di lantai ini antar kamar kita letakkan kamar mandi. Kamar mandi ini untuk bareng-bareng, tapi waktu itu memang kita usulin untuk mengupgrade desain dari tilenya gitu untuk jadi aksentuasi. Nah, sedikit upgrade itu bisa memberikan karakteristik yang beda ya dengan penggunaan
mosaik tile yang bertekstur kotak-kotak. Ini semua dinding panel. Ini panel kayu, panel. Di balik panel ini ada kamar tidur anak. Ini kamar tidur anaknya. Semua built-in furniture ini integrate menjadi dinding. Nah, di balik ini sebetulnya itu adalah wastafel yang ada di depan kamar mandi tadi gitu. Ini semua kita bikin moodnya fully wooden floor and wooden wall gitu. Dan ini semua panel. Sedangkan di belakang adalah area service. Ya, area service. Ya, area service lah ya, area jemur, kamar tidur service, tempat cuci. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya share ke teman-teman dan mudah-mudahan terinspirasi. Dan sampai saat ini kita sudah lumayan banyak membangun proyek-proyek RC Fab, dan nggak cuma rumah tinggal, kita juga banyak mengerjakan bangunan komersil yang sifatnya pasti ingin kita jadikan sebagai solusi bangunan yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan yang pasti kita bisa membuat atau mengkreasikan inovasi-inovasi desain dan material lainnya supaya semua orang bisa menikmati desain yang baik gitu. Nah, lebih kayak gitu teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan kalian terinspirasi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti saya baca komen-komen dan masukannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.